Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah dalam kesempatan ini kami dari tim SMP Negeri 4 Ponorogo menyampaikan best practice dengan judul Pensi Aksi untuk Membangun Kemampuan Berpikir Kritis dengan Semangat Kebinekaan Global melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fenomena globalisasi membuat dunia pendidikan perlu melakukan banyak penyesuaian untuk menanamkan keseimbangan diri pada murid kita dalam menghadapi kehidupannya mendatang. Setiap hari manusia dihadapkan oleh berbagai permasalahan, isu-isu dan narasi-narasi yang mempengaruhi kehidupan, tidak luput juga anak di usia SMP. Semua permasalahan itu tidak mungkin dapat dipikirkan dengan mudah. Seringkali permasalahan itu sulit dihadapi. Maka dari itu, sebagai siswa harus membiasakan diri untuk berpikir secara kritis agar dapat membuat keputusan yang matang dan bijaksana, bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, terlebih situasi dalam kehidupan nyata. Keragaman budaya yang kita miliki menuntut kita untuk mampu berpikir kritis dan lebih terbuka dalam pemikiran orang lain yang memiliki sudut pandang yang berbeda dan juga perbedaan pendapat. Segala hal baik ini diharapkan nantinya bisa menuntun siswa untuk memaknai perbedaan secara positif dalam membangun kebersamaan dan menciptakan perdamaian dan keharmonisan sosial masyarakat, sekolah, ataupun di lingkungan tempat tinggalnya. SMP Negeri 4 Ponorogo melalui tema Suara Demokrasi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila berupaya untuk mendorong siswa agar berpikir kritis dengan semangat kebinekaan global. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak alur proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di sekolah kami. Sebelum kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan, kita membiasakan siswa untuk terlebih dahulu diajak membangun kesadaran penuh melalui kegiatan mindfulness dengan teknik stop. Kegiatan ini dilakukan agar mereka fokus terhadap hal yang akan dipelajari. Kemudian asesmen diagnosis kita lakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Baru setelah itu, sekolah kami menetapkan tema Suara Demokrasi yang merupakan salah satu dari 3 tema yang akan dipilih pada tahun pelajaran 2022-2023 ini dengan mengambil topik kebebasan yang bertanggung jawab yang menggunakan metode pensi aksi. Berikut tahapannya. Pada minggu pertama bulan September tahun 2022 memasuki tahap pengenalan dengan materi keberagaman. Dalam materi ini, siswa diajak untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat multicultural di Indonesia, menganalisis dampak dari keberagaman di sekolahnya, dan menunjukkan perilaku positif dalam menyikapi keberagaman di sekolahnya. Selanjutnya, dari hasil identifikasi tersebut, siswa diajak untuk menganalisis konsekuensi dari stereotip atau prasangka yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Pada minggu kedua bulan September 2022 yang merupakan tahap akhir dari materi pengenalan, siswa diminta untuk mengingat kembali tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila minggu sebelumnya. Bersama kelompok membuat analisa tentang kesetaraan sosial di sekolah dan diajak menunjukkan perilaku positif dalam menyikapi perbedaan di sekolah. Dalam minggu ketiga bulan September 2022 memasuki tahap kontekstualisasi. Dalam tahap ini, siswa diajak untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan alasan diri dan orang lain memiliki pendapat yang berbeda tentang isu-isu penting, mengidentifikasi nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun komunitas yang demokratis dengan menggandeng pihak terkait, yaitu beberapa kelurahan yang ada di sekitar sekolah dan petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo. Siswa juga diminta membuat daftar beberapa nilai atau kesepakatan yang menurut mereka akan membantu mengatasi perbedaan nilai atau pola pikir di kelas atau di sekolah.
Sebagai contoh, menghormati pendapat orang lain, mencoba atau menempatkan diri pada posisi orang lain, memilih kata dan bersikap yang tidak menyinggung orang lain saat berpendapat, memberi orang lain kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, melakukan musyawarah dalam membuat keputusan. Selanjutnya di minggu keempat bulan September 2022 kita sudah masuki tahap aksi. Dalam materi ini siswa diajak untuk mengembangkan alur pemilihan pengurus OSIS dan menyajikan alur pemilihan pengurus OSIS tersebut melalui sebuah produk kreatif. Kemudian masih dalam akronim aksi, si yang berikutnya adalah refleksi. Pada minggu ke-1 bulan Oktober tahun 2022 kami sudah masuk di tahapan refleksi dan tindak lanjut. Di akhir tahap ini, fasilitator memberi kesempatan sepenuhnya pada siswa untuk bermusyawarah menentukan alur yang akan digunakan di dalam demokrasi di sekolah, termasuk menentukan tindak lanjut dan komitmennya. Ketika siswa mampu bertanya secara tepat, itu menunjukkan bahwa siswa sudah mampu berpikir kritis, berdebat secara baik, berdialog secara produktif. Itu juga bagian dari kemampuan berpikir kritis. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan singkat best practice dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.